Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat kemampuan pemahaman konsep matematik dan kecemasan matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Ajeng Tika Sarah dengan NPM 1921510099. Yang pertama, ada kemampuan pemahaman konsep matematika. Nah, di sini saya mengambil 3 pengertian para ahli dan menyimpulkan satu pengertian berdasarkan analisis sintetis. Langsung saja, yang pertama ada menurut Rosmawati dalam Putri dan Kawan-Kawan tahun 2012 halaman 68. Nah, ia berpendapat bahwa pemahaman konsep adalah penguasaan sejumlah pembelajaran di mana peserta didik tidak sekedar mengenal dan mengetahui, namun mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya kembali. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman konsep, mereka tidak hanya tahu tentang suatu pembelajaran karena menghafalnya, tetapi peserta didik itu mengerti makna dan artinya secara mendalam dari suatu pembelajaran, sehingga dengan kemampuan tersebut, peserta didik dapat dengan mudah menjelaskan dan mengemukakan konsep yang ditemukan dari pemahamannya yang lebih mudah dimengerti dan mampu mengaplikasikannya. Kemudian, selanjutnya yang kedua ada menurut Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, beliau mengatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan peserta didik untuk dapat menemukan, mengemukakan, mengartikan, menjelaskan kembali dalam arti lain sampai kepada menyimpulkan suatu konsep berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematik, mereka tidak hanya sekedar paham, akan tetapi pada setiap pembelajaran peserta didik dapat menemukan suatu cara pemahaman yang berbeda dari pemaparan yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik juga dapat mengemukakan materi pembelajaran dengan mudah dengan caranya sendiri. Peserta didik yang mempunyai kemampuan pemahaman konsep matematika juga dapat mengartikan dan menjelaskan kembali materi pembelajaran yang telah ditangkap oleh mereka dengan lebih berbeda sesuai cara yang mereka pakai, tapi tidak menyimpang dari konsep yang asli. Kemudian yang ketiga ada menurut Dufin dan Simpson pada tahun 2000. Nah, menyatakan bahwa pemahaman konsep matematis adalah kemampuan peserta didik untuk menjelaskan konsep, menggunakan konsep pada berbagai situasi yang berbeda dan mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep. Peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis, ia akan bisa menjelaskan kembali konsep matematika yang telah dipelajarinya, bahkan dengan versinya sendiri, sehingga ada sedikit perbedaan namun tidak mengubah makna yang aslinya. Selain itu, peserta didik juga dapat menggunakan konsep-konsep matematika tersebut. Artinya, konsep yang dipelajari tidak hanya dipahami, tapi juga dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi dan dapat mengalami perkembangan. Nah, dari beberapa pengertian tadi, melalui analisis sintetis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik, khususnya
dalam pembelajaran matematika, di mana peserta didik tidak hanya sekedar tahu tentang konsep-konsep matematika, tetapi paham secara mendalam tentang konsep yang dipelajari sehingga mampu mengungkapkan kembali konsep tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dipahami serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, menurut Dimakovsky, Tirlis I. dan Spiros F. tahun 2012 menyatakan faktor yang mempengaruhi siswa untuk belajar matematika dan memahami matematika ada 4. Yang pertama, kompetisi matematis. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, bahan ajar. Dan yang keempat, guru sekolah. Nah, kompetisi matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam permasalahan matematika maupun permasalahan dalam kehidupan nyata. Kemudian orang tua merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi pendidikan anaknya. Support sistemnya peserta didik adalah orang tua. Itulah mengapa orang tua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi siswa dalam memahami konsep matematika. Kemudian, bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika dapat menentukan pemahaman konsep matematika pada peserta didik apakah akan berhasil atau tidak. Kemudian, ada guru sekolah. Nah, guru sekolah ini sama seperti orang tua, yaitu support sistemnya peserta didik, namun di sekolah. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sekolah juga mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis. Selanjutnya, menurut Putri Diana dan kawan-kawan, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, baik itu faktor internal maupun eksternal dalam Amin Toko tahun 2017. Nah, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini biasanya terjadi pada siswanya sendiri, seperti sikap dan emosi siswa terhadap pembelajaran matematika. Kemudian, faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya terjadi pada cara mengajar guru, seperti metode dan strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, menurut NCTM, pada tahun 1989 dalam Sudirman 2016, merumuskan indikator tentang penguasaan pemahaman konsep matematis. Ada 7. Yang pertama, yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. Yang kedua, mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. Yang ketiga, menggunakan model diagram dan simbol-simbol untuk merepresentasikan suatu konsep. Yang keempat, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. Yang kelima, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. Yang keenam, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Yang ketujuh, membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Kemudian, selanjutnya di sini ada contoh kisi-kisi pemahaman konsep matematis. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel di samping. Selanjutnya ada kecemasan matematika. Nah, di sini saya mengambil definisi dari 3 ahli, kemudian melalui analisis sintetis. Langsung saja. Yang pertama, ada menurut Ashcraft pada tahun 2002. Beliau mengemukakan kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, cemas, atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Nah, peserta didik yang mengalami kecemasan matematika cenderung menghindari situasi di mana mereka harus mempelajari dan mengerjakan matematika. Rasa cemas yang menyerang ketika peserta didik sedang memecahkan persoalan matematis menjadi penghambat,
Kecemasan yang dirasakan akan membuat peserta didik tidak fokus dengan pekerjaannya. Kinerja peserta didik akan berkurang dan berakibat pada hasil pekerjaan mereka. Gangguan kecemasan seperti ini menjadi salah satu kelemahan peserta didik dalam melakukan pemecahan permasalahan matematika. Dalam hal ini, guru sebagai pembimbing peserta didik dalam proses pembelajaran harus membantu peserta didik untuk menghilangkan rasa cemas terhadap soal matematika atau kecemasan pada pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua ada menurut Shigu pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa kecemasan matematika didefinisikan sebagai emosi negatif yang mengganggu proses pemecahan masalah matematika. Emosi yang negatif ini dapat menjadi hambatan bagi peserta didik saat melakukan pembelajaran. Akibatnya, kemampuan-kemampuan matematika akan sulit diperoleh oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran matematika akan terganggu. Jika siswa merasa cemas terlebih dahulu, besar kemungkinan siswa itu akan memilih untuk pergi dan tidak mengikuti pelajaran matematika. Bukan hanya menghambat, tetapi kecemasan matematika ini juga dapat memperlambat proses pembelajaran matematika. Kemudian, selanjutnya menurut Gufron dan Risnawati dalam Ajis pada tahun 2014, berpendapat bahwa kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran berupa perasaan cemas, tegang, dan munculnya energi negatif yang dialami seseorang, bahkan dapat berupa gangguan somatik seperti jantung berdetak kencang dan berkeringat. Sama seperti kecemasan matematika yang dialami oleh peserta didik, dalam setiap pembelajaran matematika, mereka akan merasa tegang, takut, dan khawatir. Perasaan ini muncul karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak bisa matematika, atau dengan kata lain, tidak bisa mengerjakan soal matematika. Sedangkan dalam matematika terdapat banyak sekali soal-soal yang tentunya harus dikerjakan oleh setiap peserta didik. Dengan adanya rasa cemas, peserta didik akan mengalami jantung yang berdetak kencang dan juga berkeringat ketika mengerjakan soal matematika, apalagi jika soal tersebut harus dikerjakan di depan kelas. Padahal, jika mereka bisa menghilangkan rasa cemas terhadap matematika, peserta didik dapat bisa dan paham akan pelajaran matematika walaupun dengan perlahan. Selanjutnya, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tadi, melalui analisis sintetis dapat disimpulkan bahwa kecemasan matematika adalah perasaan peserta didik yang khawatir, tegang, takut terhadap matematika seperti pada pembelajarannya saat mengerjakan soal matematika dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Trujillo dan Hadfield dalam Paper Anita 2014 menyatakan bahwa penyebab kecemasan matematika dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada faktor kepribadian, psikologis atau emosional. Nah, psikologis atau emosional yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik bisa menjadi penyebab timbulnya kecemasan matematika. Contohnya seperti peserta didik yang memiliki emosional yang meledak-ledak, yang tidak mau ribet dengan proses belajar. Dalam arti, ia tidak mau menghitung dalam mengerjakan soal matematika. Kemudian, yang kedua ada faktor lingkungan atau sosial. Nah, lingkungan atau keadaan sosial di sekitar peserta didik juga bisa menjadi penyebab timbulnya kecemasan matematika. Misalnya, seperti tuntutan keluarga pada peserta didik untuk pintar matematika. Kemudian yang ketiga ada faktor intelektual. Nah, selain
faktor kepribadian dan lingkungan, faktor intelektual juga dapat menjadi penyebab munculnya kecemasan matematika, terutama peserta didik yang merasa kemampuan intelektualnya yang rendah dibandingkan dengan teman-temannya. Selanjutnya, menurut Zulfikar tahun 2016 yang mengadaptasi dari Cookie pada tahun 2011 mengemukakan indikator kecemasan matematika terdapat dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada mathematics knowledge atau understanding, berkaitan dengan hal-hal seperti munculnya pikiran bahwa dirinya tidak cukup tahu tentang matematika. Kemudian yang kedua ada somatic, berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika, seperti tidak berpikir jernih atau menjadi lupa hal-hal yang biasanya dapat ia ingat. Kemudian yang ketiga ada kognitif. Nah, kognitif ini berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika, seperti tidak berpikir jernih atau menjadi hal-hal yang bisa diingat. Nah, kemudian yang keempat ada attitude, berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika. Misalnya, ia dapat percaya diri untuk melakukan hal yang diminta atau enggan untuk melakukannya. Aspek dan domain tersebut pada penelitian menjadi indikator untuk mengembangkan instrumen kecemasan matematika pada mahasiswa calon guru matematika. Kemudian selanjutnya ada di sini contoh angket kecemasan matematika. Teman-teman bisa melihatnya sendiri pada layar. Nah, sekian penjelasan mengenai hakikat kemampuan pemahaman konsep matematis dan kecemasan matematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.